Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Rasya Putri dari kelompok 1. Saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan materi bahasa Indonesia yang berjudul Konsepsi Bahasa dan Fungsi Bahasa. Apa itu bahasa? Definisi bahasa secara umum dapat diartikan sebagai sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat. Bahasa merupakan sarana utama manusia untuk menyampaikan makna baik secara lisan, isyarat maupun tulisan. Pentingnya bahasa bagi kehidupan. Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena merupakan alat komunikasi utama yang memungkinkan kita untuk satu, berkomunikasi. Bahasa memungkinkan manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, ide, dan informasi kepada orang lain baik secara lisan maupun tertulis. Dua, membentuk identitas. Bahasa adalah bagian dari identitas individu dan kelompok. Dialek, aksen, atau bahasa tertentu bisa menunjukkan asal-usul budaya, etnis, atau sosial seseorang. Definisi bahasa menurut ahli. 1. Ferdinand de Saussure. Menurut Saussure, bahasa adalah sistem tanda yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi. Ia memperkenalkan konsep lang bahasa sebagai sistem dan parol penggunaan bahasa secara individual, bahasa secara struktur atau sistem aturan yang mendasari komunikasi. 2. Noam Chomsky. Chomsky mendefinisikan bahasa sebagai perangkat bawaan manusia untuk menghasilkan kalimat yang tak terbatas dengan aturan yang terbatas. Ia memperkenalkan konsep kompetensi, pengetahuan implisit tentang tata bahasa dan performansi penggunaan nyata bahasa dalam situasi tertentu. 3. Leonard Bloomfield. Bloomfield mendefinisikan bahasa sebagai bentuk perilaku yang digunakan untuk mengkomunikasikan gagasan. Dia lebih fokus pada struktur dan analisis formal bahasa, dan ia mempopulerkan pendekatan strukturalisme dan dalam linguistik. Konsepsi bahasa. Konsepsi bahasa terdapat menjadi dua, yaitu bahasa sebagai simbol, bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa sebagai simbol. Bahasa disebut sebagai lambang karena lambang bersifat arbitrer yang berarti sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap. Bahasa bersifat arbitrer karena tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Selain itu, bahasa juga bersifat konvensional. Lalu bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi, ide, dan perasaan dari satu orang ke orang lain. Bahasa merupakan sistem komunikasi yang didasarkan pada kata-kata dan gabungan kata-kata menjadi kalimat. Lalu terdapat fungsi bahasa satu, fungsi komunikatif. Komunikatif adalah keadaan saling dapat berhubungan, bisa juga diartikan sebagai seseorang yang bahasanya mudah dipahami sehingga pesannya bisa tersampaikan dengan baik. Komunikatif juga berarti tindakan yang memperlibatkan rasa senang, bicara, bergaul, dan melakukan kerjasama dengan orang lain. Karakter komunikatif perlu dikembangkan dengan menciptakan suasana pergaulan yang nyaman, situasi yang mendukung, dan lingkungan yang menarik. Di dalam segala macam situasi, sikap yang komunikatif sangat diperlukan agar kamu bisa memperlancar komunikasi dengan orang lain. Selain komunikatif dalam menyampaikan pesan, kamu juga perlu komunikatif dalam menerima pesan dengan bertindak sebagai pendengar yang baik. Fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif berarti mengungkapkan rasa bicara. Fungsi ini berfokus pada penerima pesan, artinya pembicara menyampaikan pesan. Tujuan fungsi ekspresif adalah menyampaikan emosi atau ekspresi pembicara. Tujuannya adalah untuk memperhatikan sikap pembicara secara langsung terhadap apa yang sedang dibicarakan. Ada juga fungsi ekspresif. Fungsi simbolik dalam bahasa Indonesia adalah gaya bahasa yang menggunakan simbol atau lambang untuk menyampaikan pertanyaan, gagasan, kritikan, atau rayuan. Simbol yang digunakan dapat berupa hewan, tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Fungsi bahasa 2. Fungsi instrumental. Dalam hal ini, bahasa digunakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dapat dikatakan bahwa bahasa dalam pemaknaannya sebagai alat komunikasi memiliki tujuan dari orang yang menyampaikan bahasa atau informasi tersebut, yakni agar lawan bicara melakukan apa yang dihendaki. Dengan kata lain, fungsi instrumental adalah fungsi bahasa yang bertujuan untuk memanipulasi atau merekayasa, di mana bahasa tersebut digunakan sehingga diharapkan mampu memicu suatu peristiwa yang terjadi. Contoh,
Sederhananya adalah pengguna dalam berbicara. Tolong tutup pintunya kembali setelah Anda masuk. Saya Jovan dari kelompok 1 konsepsi bahasa dan fungsi bahasa. Dan saya ingin menjelaskan tentang fungsi imajinatif dan fungsi representasional. Yang pertama, fungsi imajinatif. Dalam hal ini, bahasa berfungsi guna mengomunikasikan sebuah imajinasi dalam diri seseorang. Misalnya, apa saja yang tertuang dalam sebuah novel fiksi merupakan hasil dari imajinasi seseorang yang kemudian dibaca dan pesannya tersampaikan kepada pembacanya, sehingga terjadi sebuah arus komunikasi. Singkatnya, fungsi imajinatif bahasa adalah penggunaan bahasa untuk menciptakan hal atau peristiwa yang tidak nyata seperti prosa, fiksi, dongeng, dan sebagainya. Contohnya, kemarin aku bertemu sosok dari luar angkasa yang tak pernah kusangka akan kutemui di bumi. Yang kedua ada fungsi representasional. Di situ menjelaskan tentang menyampaikan fakta dan pengetahuan. Fungsi representasional bahasa digunakan untuk menyampaikan fakta, pengetahuan, dan menjelaskan suatu peristiwa yang dibuktikan kebenarannya. Bahasa dalam bukti ini digunakan untuk menggambarkan realitas yang terlihat oleh seseorang, seperti menjelaskan sifat-sifat benda, peristiwa, dan gagasan. Contoh, hari ini cuaca di Jakarta cerah dengan suhu udara sekitar 28 derajat Celcius. Dalam keseluruhan, fungsi ini sangat penting dalam komunikasi karena memungkinkan kita untuk berbagi informasi akurat dan dapat diverifikasi. Terima kasih. Nama saya Putri Mutiara, kelas 1F dari kelompok 1. Peran bahasa dalam masyarakat. Bahasa sebagai identitas budaya adalah bahasa memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk dan mempertahankan identitas, baik yang tingkat individu maupun nasional. Berikut adalah aspek utama dari peran bahasa sebagai identitas, yaitu identitas nasional. Bahasa nasional seperti bahasa Indonesia berfungsi sebagai simbol pemersatuan bagi masyarakat yang beragam. Bahasa ini digunakan sebagai alat komunikasi antar daerah, antar budaya, dan antar suku, sehingga memungkinkan penyatuan sebagai sebuah bangsa. Bahasa nasional juga berperan sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, media penghubung untuk kepentingan pengguna nasional, dan media pengembangan kebudayaan dan iptek. 2. Kebudayaan dan sejarah. Kebudayaan dan sejarah. Bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai penanda identitas budaya dan sejarah suatu bangsa. Bahasa membawa nilai-nilai budaya dan sejarah yang khas dari suatu masyarakat, sehingga mempertahankan bahasa juga berarti mempertahankan warisan budaya dan sejarah tersebut. Pendidikan karakter. Bahasa juga digunakan dalam pendidikan karakter melalui kearifan lokal. Pendidikan karakter melalui bahasa Indonesia dapat membentuk manusia yang bijak dan bertanggung jawab, serta memperkuat identitas dan budaya masyarakat.